Usai berwasiat, Abu Wuha mengirik kuku jempolnya dengan pisau sebagai penegas bahwa titah sudah ditetapkan. Dengan kata lain, anak-anak Abu Wuha wajib memenuhi pesan penghabisan itu. Artinya, mereka harus memburu 5 kepala manusia untuk menemani sang ayah ke alam selanjutnya. Praktik memburu kepala itulah yang disebut dengan istilah Mangai Binu. Tradisi berburu kepala manusia yang cukup akrab dalam kehidupan masyarakat Nias tempo dulu. Legenda Abu Wuha yang perkasa. Nama Abu Wuha terlanjur lekat setiap kali membahas sejarah Nias, bahkan bermula dari nama orang. Abu Wuha kemudian menjadi gelar kehormatan. Masyarakat Nias memang punya tradisi menyematkan gelar seseorang dengan karakter paling menonjol dari seseorang, seperti yang dituliskan oleh Sahudi Hadiwinoto di bukunya Nias dari Masa ke Masa Depan 2008. Salah satunya adalah Abu Wuha, gelar bagi orang yang telah melakukan owasa atau upacara besar untuk meningkatkan status sosial seseorang dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ketut Wirayana 2010 dalam Legitimasi Kekuasaan pada Budaya Nias menuliskan, Abu Wuha memiliki arti jurang yang dalam, makna yang menyeratkan sosok tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Dengan demikian, gelar Abu Wuha disematkan kepada orang yang diakui paling kuat, perkasa, dan adidaya. Sebagai ukuran pemberian gelar itu adalah banyaknya kepala manusia yang pernah dipenggal oleh yang bersangkutan. Dan Abu Wuha adalah emali atau pencangkal terbaik pada masanya. Dikisahkan, Abu Wuha yang tinggal di sebuah desa bernama Beronadu atau sekarang termasuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, adalah pencetus tradisi Mangai Binu di Pulau Nias. Mangai Binu sering pula disebut dengan istilah lokal lainnya, seperti Mei Badane, Mofane Badane, Mangai Hege, atau Mei Emali. Kata emali disematkan kepada orang yang berperan sebagai pemburu kepala manusia atau semacam Abu Wuha. Abu Wuha menjelma menjadi penjagal kelas kakap lantaran ibu dan 7 saudaranya dibakar hidup-hidup di kediaman mereka oleh sekelompok orang dari desa lain. Para pengacau itu juga membakar lumbung padi milik Laimbah, orang yang paling dihormati di desa. Abu Wuha yang datang terlambat dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa rumahnya telah terbakar bersama dengan keluarganya tentu saja murka besar. Ia pun bersumpah akan menuntut balas terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu, seperti yang ditulis oleh Sonjaya 2008. Setelah beberapa hari berselang, Abu Wuha pulang ke desa. Langkahnya tenang dengan raut muka yang mengesankan kepuasan. Ia memanggul sebuah karung yang ternyata berisi penggalan belasan kepala manusia, kepala orang-orang yang membakar rumah dan membunuh keluarganya, sekaligus mempermalukan warga desanya. Sejak itulah Mangai Binu atau perburuan kepala mulai berlaku, karena apa yang telah dilakukan Abu Wuha ternyata masih berlanjut. Musuh-musuhnya semakin banyak karena ingin balas dendam. Namun, Abu Wuha tak terkalahkan hingga menutup mata karena dimakan usia. Nama Abu Wuha pun menjadi legenda sekaligus diabadikan sebagai gelar yang diberikan untuk orang-orang sepertinya. Tradisi berburu kepala manusia ini setidaknya berhasil membuat orang-orang asing berpikir 1000 kali jika ingin mengusik masyarakat Nias. Stefan Anitei 2007 dalam The Island of the Headhunters menceritakan, nyali para saudagar dari Arab cuit begitu mendengar kebiasaan aneh ini, sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan daratan Nias dan kembali ke kapalnya.